Mimpi anak penjual jajan pasar membangun dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Raka. Raka hanya anak tukang jajanan pasar. Setiap pagi ia mendorong gerobak. Setiap malam ia menggambar rumah impian di balik kertas bekas. Dihina karena miskin, disepelekan karena tak mampu, tapi satu hal tak pernah ia lepaskan. Mimpi menjadi arsitek. Dan dari kertas lusuh itulah, ia mulai menyusun masa depan. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Jam dinding tua di dapur berdetak pelan. Jarumnya menuding angka 4+30. Sementara kebanyakan anak seusianya masih tertidur di balik selimut hangat, Raka sudah duduk di meja kecil yang dipenuhi sisa tepung dan plastik-plastik bening. Di hadapannya, ada pensil 2B yang sudah pendek dan selembar kertas minyak bekas pembungkus kue, dengan sudut-sudut yang masih sedikit berminyak. Sambil sesekali meniup rambutnya yang jatuh ke dahi, Raka menggoreskan garis tegas pada sketsa bangunan 2 lantai yang ia bayangkan sebagai rumah masa depan. Rumah yang punya taman kecil, jendela kaca lebar, dan rak buku built-in di ruang tamu. Rumah itu tidak mewah, tapi bersih, hangat, dan memiliki satu hal yang tak pernah ia dapat dari rumah petaknya saat ini, rasa tenang. Raka, bantu ibu angkat lumpia, ya. Panggil Bu Sulastri dari dekat penggorengan. Raka segera berdiri. Pensil ia letakkan di samping kertas. Ia memandangi sketsa itu sekali lagi sebelum membaliknya, memotong separuh bagian kosong di bawahnya untuk dijadikan pembungkus risol. Kertas impian berganti fungsi menjadi alas minyak. Raka dan ibunya tinggal di sebuah rumah petak berukuran 3x6 meter. Dindingnya dari batako yang belum diplester, dan atap seng yang bocor di beberapa titik. Saat musim hujan, mereka harus menaruh ember di 4 tempat. Kamar tidur cuma 1. Jadi mereka tidur berdampingan di kasur tipis yang diletakkan langsung di atas lantai. Setelah ayahnya meninggal 3 tahun lalu karena tertimpa material saat bekerja di proyek pembangunan perumahan, kehidupan mereka berubah drastis. Dulu, walau sederhana, mereka masih bisa makan 3 kali sehari tanpa harus memikirkan besok bisa belanja atau tidak. Kini, semua bergantung pada jualan kue ibu dan hasil bantu jualan yang Raka lakukan sebelum berangkat sekolah. Setiap pagi, setelah membantu membungkus kue, Raka akan memanggul keranjang plastik berisi risol, pastel, dan lemper, menyusuri jalan kecil menuju pertigaan tempat para tukang ojek, satpam, dan pedagang lain biasa mangkal. Ia mengenal mereka semua. Pak Rohim tukang ojek yang selalu beli 2 pastel dan 1 teh hangat. Bu Atun, pemilik warung rokok yang kadang membayarnya seminggu sekali. Semuanya tahu Raka bukan sekadar bocah penjual kue, ia punya tangan ajaib yang suka menggambar rumah-rumah indah di balik kertas kue. Suatu pagi yang sedikit berkabut, saat angin meniupkan aroma lumpia goreng ke arah jalan, Raka duduk di bangku kayu dekat toko bangunan yang belum buka. Di sela menunggu pelanggan, ia kembali membuka kertas dan mulai menggambar. Kali ini, ia menggambar sebuah perpustakaan kecil yang menyatu dengan ruang keluarga. Ia membayangkan rumah masa depan itu akan punya ruang khusus untuk buku, karena sejak kecil, ayahnya sering membacakan dongeng dari koran bekas dan majalah tua. Gambar rumah, ya? Suara seorang lelaki tua membuat Raka tersentak. Ia menoleh. Seorang pria sekitar 60 tahun, mengenakan jaket lusuh dan celana bahan hitam berdiri di sampingnya. Wajahnya teduh, dengan rambut sebagian memutih dan mata yang tampak tajam. Iya, Pak, jawab Raka ragu. Bagus rapi. Kamu belajar di mana? Nggak belajar. Cuma lihat-lihat gambar di internet sama majalah bekas. Pria itu mengangguk pelan. Matanya menyapu garis-garis sketsa Raka seperti meneliti sesuatu yang familiar. Namun, ia tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menghela napas, menatap Raka dengan tatapan tak bisa ditebak,
lalu pergi begitu saja. Raka bingung. Tapi ia buru-buru melipat kertasnya dan kembali menawarkan kue kepada para pembeli yang mulai berdatangan. Di sekolah, Raka duduk di bangku belakang kelas 11 IPA 2. Ia bukan anak populer, juga bukan siswa unggulan. Nilainya biasa saja, kecuali untuk pelajaran matematika dan seni rupa, dua hal yang ia cintai. Ia tak banyak bicara, tapi kalau sudah soal arsitektur, ia bisa berubah jadi sangat antusias. Ia suka membayangkan bagaimana setiap garis dan sudut punya makna, bagaimana rumah bisa membentuk karakter penghuninya. Namun, semua itu terasa jauh. Ia tahu, untuk jadi arsitek, butuh uang, kuliah, dan waktu. Sementara ia sendiri kadang tak punya uang untuk beli roti isi di kantin. Teman-temannya jarang tahu Raka menjual kue pagi-pagi. Ia sengaja menyembunyikannya. Tapi bukan karena malu, lebih karena tak ingin dikasihani. Ia pernah satu kali ketahuan oleh teman sekelasnya, Reno, anak orang kaya yang nyinyir. Kamu jualan kue juga? Wah, cocok arsitek spesialis warung pinggir jalan nanti, ejek Reno waktu itu. Raka tak membalas. Tapi sepulang sekolah, ia menggambar sketsa sebuah rumah toko 2 lantai dengan ornamen tradisional yang indah. Di papan namanya tertulis, Toko Kue Sulastria Putra Cita Rasa yang tak terlupa. Malam itu, Raka kembali duduk di meja kecil. Kali ini ia membuka semua sketsanya, sekitar 20 lembar, semuanya dari kertas bekas pembungkus kue. Beberapa mulai kusut dan bernoda minyak. Tapi ia tak peduli. Ia tersenyum sendiri, membayangkan suatu hari akan menggambar rumah sungguhan, membangunnya, dan menuliskan nama ibunya di gerbang rumah itu. Ia mengambil kertas baru, menggambar rumah kecil yang sangat sederhana. Di teras depan, ada seorang ibu duduk di kursi bambu sambil meminum teh. Di sampingnya, seorang pemuda berdiri, memandangi rumah itu sambil tersenyum. Di bawah gambar, ia tulis dengan huruf besar, "Suatu hari, ibu akan tinggal di rumah ini." Gerobak kembali masuk ke gang sempit saat matahari mulai menembus pucuk genteng. Raka buru-buru melepas kaos lusuh dan mencuci tangan di ember kecil di depan rumah. Airnya dingin, meninggalkan sensasi geli di kulit, tapi ia menikmatinya. Tangannya menggosok kuat-kuat selajari dan pergelangan, berusaha menyingkirkan aroma kue yang melekat sejak dini hari. "Cepat, Ka. Nanti kesiangan," ujar Bu Sulastri sambil menyapu lantai dapur. Wajahnya basah oleh uap panas, rambutnya sedikit keluar dari kerudung. Tapi ia tetap cekatan, seolah tubuhnya tak mengenal lelah. Raka masuk ke kamar dan berganti pakaian. Seragamnya sudah tidak putih bersih, lebih menyerupai abu yang kelelahan. Ia melipat celana di bawah lututnya, seperti biasa, dan menyampirkan tas punggung yang berat sebelah, isi buku dan satu kotak kecil bekal makan siang dari ibunya. Di depan cermin, ia menarik napas. Rambutnya digerai ke satu sisi untuk menutupi sedikit sobekan kecil di kerah baju. Ia menatap bayangan dirinya sebentar, lalu tersenyum tipis. "Arsitek masa depan," katanya pelan. Lalu ia keluar, berlari kecil menuju halte angkot. Di dalam kelas 11 IPA 3, suasana mulai padat. Suara kursi diseret, meja diketuk, dan denting gelas plastik kopi instan terdengar bersahut-sahutan. Beberapa siswa perempuan sibuk bercermin, sementara yang lain bercanda dengan ponsel di bawah meja. Raka masuk dengan langkah pelan. Ia menyapa teman sebangkunya, Fadel, yang sedang menggambar logo game di belakang buku pelajaran. "Masih jualan tadi?" tanya Fadel tanpa menoleh. "Iya," jawab Raka singkat. "Gak capek?" "Capek. Tapi gak jualan lebih capek." Fadel tertawa pendek. Ia tak banyak bicara, tapi sejak semester lalu, ia mulai menghargai kehadiran Raka. Diam-diam, Fadel tahu Raka pintar. Dan berbeda dari yang lain, ia tidak banyak mengeluh, tidak banyak ikut dalam drama kelas. Namun yang lain tidak sebaik itu. Ketika Raka hendak duduk,
Terdengar suara keras dari pojok belakang. Wah, si tangan pastel datang. Hati-hati ya guys, bau minyak goreng bisa nempel ke buku. Tawa meledak dari 3 orang cowok, anggota kelompok superior, yang gemar menghina siapapun yang berbeda. Mereka memakai sepatu bersih, rambut klimis, dan selalu dapat perhatian ekstra dari guru. Raka tak menjawab. Ia hanya duduk, membuka buku matematika, dan mulai mencoret soal trigonometri. Di sela-sela halaman buku, terselip sebuah sketsa kecil. Gambar bangunan berbentuk L, dengan taman terbuka di tengah dan jendela-jendela tinggi. Ia menyisipkan gambar itu cepat-cepat kembali ke dalam tas. Bel belum berbunyi, tapi ia sudah tenggelam dalam dunia lain. Jam istirahat, Raka menuju taman belakang sekolah. Bukan taman sungguhan, hanya sepetak tanah dengan bangku panjang yang jarang dipakai karena banyak nyamuk. Tapi di sanalah ia bisa makan dengan tenang. Bekal hari ini, nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi. Ia makan perlahan, mengunyah sambil membuka buku gambar kecil yang disembunyikan di balik jaket seragam. Ia menggambar sebuah jembatan kecil, meliuk seperti huruf S, menghubungkan 2 gedung dengan atap kaca. Jembatan itu dikelilingi pepohonan, dan di bawahnya ada jalan setapak dari batu alam. Di sudut gambar, ia tulis 1 kalimat. Tempat orang berjalan, bukan hanya menuju ruang, tapi menuju harapan. Ia belum sempat mewarnainya, ketika suara berat tiba-tiba terdengar di belakang. Gambarmu bagus, ucap Pak Gilang, guru seni rupa. Raka menoleh kaget, buru-buru menutup bukunya. Maaf, Pak. Saya cuma iseng. Jangan minta maaf. Karya itu nggak perlu minta izin untuk lahir. Apalagi kalau lahir dari kejujuran. Pak Gilang duduk di sampingnya. Tidak seperti guru-guru lain, Pak Gilang tidak merasa asing duduk di tanah atau berdebu sedikit. Ia membawa map dan membuka lembaran nilai tugas kelas. Jari telunjuknya berhenti di 1 nama. Kamu belum serahkan tugas denah rumah kemarin. Kenapa? Raka menunduk. Saya mau kirim hari ini, Pak. Tapi kertasnya agak kotor. Saya pakai ulang bekas bungkus jajanan. Pak Gilang terdiam. Lalu ia berkata, Raka, kalau kamu mau, saya bisa pinjamkan alat gambar. Bahkan kertas gambar. Kamu punya potensi. Dan saya tahu, kamu tidak sedang menggambar untuk main-main. Kamu sedang menggambar hidupmu sendiri. Mata Raka berkaca-kaca, tapi ia tahan. Ia bukan tipe yang mudah menangis. Tapi ucapan itu terasa seperti seseorang menghapus debu dari papan namanya. Terima kasih, Pak. Saya janji akan kirim malam ini. Boleh lewat WhatsApp. Tapi jangan dikirim setengah-setengah. Saya mau lihat versi terbaikmu. Hari itu sepulang sekolah, setelah mencuci keranjang dan mengepel lantai dapur, Raka naik ke atap rumah. Ia membawa 1 lembar kertas yang diselamatkan dari tumpukan bekas bungkus kue yang tak terlalu berminyak. Di atasnya, ia mulai menggambar ulang semua sketsa rumah impiannya. Kali ini, ia lebih rapi, lebih serius, lebih percaya. Lampu jalan mulai menyala ketika ia selesai. Di kejauhan, kereta lewat. Anginnya membawa bau besi, oli, dan kehidupan kota. Raka memotret gambar itu dengan ponsel murahnya, lalu mengirim ke Pak Gilang. Tak lama, 1 pesan masuk. Kamu pernah berpikir jadi arsitek beneran? Raka menatap pesan itu lama, lalu membalas. Setiap hari, Pak. Sejak pertama kali saya menggambar pakai kertas bungkus pastel. Pagi itu, ruang kelas seni rupa dipenuhi aroma cat air, kertas basah, dan debu kapur dari papan tulis. Pak Gilang berdiri di depan meja panjang, menata lembaran kertas gambar yang dikumpulkan siswa. Wajahnya tenang seperti biasa, tapi matanya menyisir setiap karya dengan ketelitian seorang kurator seni. Raka, katanya sambil mengangkat sebuah gambar dari tumpukan.
Raka yang duduk di deretan belakang menoleh, tidak terlalu kaget. "Ini desain rumahmu?" tanya Pak Gilang sambil mengangkat kertas yang tergambar denah rumah 2 lantai dengan atap datar dan taman atap kecil. "Iya, Pak. Saya kerjain semalam," jawab Raka pelan. Pak Gilang meletakkan gambar itu di papan display. "Kalian lihat ini?" katanya kepada seluruh kelas. Gambarnya rapi, proporsional, dan punya fungsi yang jelas di setiap sudutnya. Bahkan pencahayaan dan aliran udara diperhitungkan. Ini bukan hanya karya seni, ini calon desain arsitektur sesungguhnya. Suasana kelas seketika berubah. Beberapa siswa menoleh pada Raka, sebagian dengan kagum, sebagian lagi dengan ekspresi datar yang sulit diterjemahkan. Di sudut belakang, 2 siswa mulai saling bisik. "Pakai kertas bekas bungkus pastel, tapi bisa kayak gitu ya?" kata yang satu dengan nada setengah meremehkan. "Bisa jadi dia nyontek dari Google. Mana mungkin dia bisa kayak gitu kalau nggak ikut bimbel?" sahut yang lain. Tapi Raka tetap diam. Sudah terbiasa dengan suara-suara seperti itu. Bagi dia, menghitung bayangan sinar matahari dalam gambar jauh lebih penting daripada membalas ucapan sinis yang tak akan pernah selesai. Beberapa minggu kemudian, sekolah mengumumkan akan mengadakan lomba desain miniatur bangunan ramah lingkungan antar kelas. Sebuah lomba rutin tahunan, tapi kali ini dikemas lebih besar. Akan ada perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Universitas Teknik datang sebagai juri tamu. Hadiah utamanya bukan uang, melainkan beasiswa pelatihan arsitektur singkat di kampus negeri ternama. Pak Gilang langsung menyarankan Raka untuk ikut. "Kamu bisa pakai papan kardus dari bekas dus di rumah sakit dekat rumahmu," katanya. "Lem dan cutter bisa kamu ambil dari ruang seni." Raka mengangguk penuh semangat. Malam itu, ia berjalan ke toko sembako untuk membeli lem kayu murah dan memungut beberapa kardus bekas dari belakang minimarket. Ibunya hanya berkata, "Jangan lupa makan, ya. Jangan cuma gambar terus." Di kamarnya yang hanya seluas 6 meter persegi, ia menyusun lantai pertama bangunan impiannya. Rumah mungil 2 lantai, dengan taman vertikal, panel surya, dan sistem penampungan air hujan. Ia membuat semuanya dengan detail. Bahkan bagian dalam rumah lengkap dengan sekat ruang tidur dan dapur mungil dari potongan stik es krim. Hari penjurian tiba. Semua peserta memamerkan karya mereka di aula sekolah. Miniatur bangunan berjejer di atas meja panjang. Beberapa siswa dari kelas lain bahkan menyewa jasa bimbel untuk mendesain model mereka. Karya Raka berdiri di ujung meja, agak menyendiri, tanpa warna mencolok. Tapi ada sesuatu yang membedakannya. Konsepnya matang, penjelasannya kuat, dan seluruh bagian dibuat dengan tangan sendiri. Ketika juri dari universitas bertanya tentang sistem sirkulasi udara dalam desainnya, Raka menjelaskan dengan tenang. Tangannya gemetar sedikit, tapi ia berhasil membuat kepala juri mengangguk. Saat pengumuman pemenang dibacakan, aula menjadi sunyi. Juara pertama, dengan desain rumah hijau yang menggabungkan teknologi sederhana dan efisiensi lahan. Raka dari 11 IPA 3. Tepuk tangan terdengar. Tapi tidak semua tangan ikut bertepuk. Dari arah kiri aula, seorang siswa berteriak, "Hah? Nggak adil. Dia nggak ikut bimbel, bisa-bisanya menang." Lalu suara lain menimpali, "Pasti Pak Gilang yang bantuin. Anak gerobak bisa bikin desain? Halah." Beberapa tawa muncul, pelan tapi menusuk. Raka yang berdiri di depan untuk menerima sertifikat hanya menunduk. Ia tahu, kemenangan tak selalu membawa tepuk tangan. Kadang, ia membawa dengki. Sepulang sekolah, Raka menyimpan sertifikat di balik lukisan lama. Ia tak bercerita banyak ke ibunya. Hanya berkata, "Menang lomba, Bu. Dapat pelatihan ke kampus teknik bulan depan." Bu Sulastri menatapnya lama, lalu memeluk pundaknya. "Kamu nggak perlu jadi orang hebat untuk dihormati, Nah. Tapi kamu bisa jadi orang yang tetap baik meski dihina." Malam itu,
Di bawah cahaya redup lampu 5 watt, Raka membuka buku gambar. Ia menggambar kembali desain rumahnya, kali ini versi lebih besar. Tapi kali ini, ia tambahkan sebuah taman kecil di halaman depan. Ia beri nama taman itu Taman Kesabaran. Sebab dari semua pelajaran arsitektur yang pernah ia pelajari, pelajaran paling sulit bukanlah menggambar garis lurus, tapi tetap berdiri tegak ketika dunia mencoba merobohkanmu dari dalam. Hari-hari setelah kemenangan itu berubah menjadi medan tempur sunyi. Raka tak lagi merasa nyaman saat melewati lorong sekolah. Tatapan yang dulu tak peduli, kini menjadi sorotan mencurigakan. Mereka tidak lagi mengolok-olok bau minyak di tangannya. Mereka meremehkan mimpinya. Apa nggak malu? Menang karena dibela guru. Pasti Pak Gilang bantuin dari belakang. Udah biasa tuh. Bisa bikin rumah. Tapi rumahnya aja pakai kardus. Bisikan-bisikan itu mengikuti Raka dari halaman sekolah hingga ke kantin. Bahkan masuk ke kelas. Yang dulu tak peduli kini menjauh. Dan yang dulu diam kini ikut bergabung dalam barisan penghinaan. Teman sebangkunya, Fadel, masih bersikap biasa. Tapi bahkan dia mulai berhati-hati dalam berbicara, seolah takut dicurigai membela. Raka mencoba bersikap kuat. Ia tetap mencatat pelajaran, tetap menggambar saat istirahat, tetap pulang ke rumah dengan membawa sisa roti yang tidak laku. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai retak. Bukan hanya karena hinaan, tapi karena pertanyaan yang ia pendam. Apakah mereka benar? Apakah aku hanya anak gerobak yang kebetulan menang? Malam itu, hujan turun deras. Atap rumah petak mereka bocor di satu sudut, tepat di atas tumpukan buku pelajaran Raka. Ia tergesa menyingkirkan semuanya, menaruh ember dan serbet, lalu duduk lesu di pojok ruangan. Pakaian sekolahnya belum kering. Dan tugas esok belum disentuh. Bu Sulastri masuk dari dapur, membawa teh hangat. Wajahnya lelah, tangan kanannya dibalut karena tergoreseng saat menurunkan wajan besar pagi tadi. Minum dulu, K.A. Raka menerima gelas itu, tapi tak langsung menyesap. Ia hanya menatap lantai yang basah, lalu berkata lirih, "Bu, kalau aku berhenti ikut lomba-lomba itu, nggak apa-apa kan?" Bu Sulastri menoleh. Wajahnya tak langsung menjawab, tapi matanya mulai basah. "Kenapa, Nak?" "Mereka bilang aku curang. Anak miskin kayak aku cuma bisa menang kalau dibantu. Aku malu, Bu. Rasanya kayak semua orang nunggu aku jatuh." Hening mengendap di antara suara rintik hujan. Angin menyelinap dari celah jendela, membawa dingin ke tulang-tulang. Bu Sulastri duduk di samping Raka, memegang lututnya. "Raka, kamu tahu kenapa ibu tiap hari ikut dorong gerobak jualan kue?" Raka menggeleng. "Karena ibu nggak mau kamu berhenti sekolah. Karena ibu tahu, satu-satunya jalan keluar dari hidup seperti ini adalah ilmu. Dulu, waktu ibu seusiamu, ibu pengen banget sekolah tinggi. Tapi kakekmu sakit, dan ibu harus kerja. Waktu itu ibu pikir, mungkin memang ibu ditakdirkan untuk hidup seadanya." Ia menarik napas panjang, suaranya bergetar. "Tapi ketika kamu lahir, ibu janji dalam hati, kamu harus lebih tinggi dari ibu. Kamu harus bisa lihat bintang, walau kakimu masih di lumpur." Raka menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. "Kalau kamu menyerah sekarang," lanjut Bu Sulastri sambil menatap lekat-lekat mata anaknya, "kamu akan jadi seperti ibu. Tidak bisa sekolah tinggi. Tapi kamu berbeda, K.A. Kamu punya sesuatu yang ibu tidak punya, kemampuan dan kesempatan." "Lalu bagaimana dengan semua hinaan itu, Bu?" tanya Raka lirih. Bu Sulastri tersenyum, tipis dan getir. "Kalau kamu ingin melihat bintang, kamu harus melewati malam. Dan malam itu selalu gelap, selalu sepi. Tapi kalau kamu terus berjalan, suatu saat kamu akan sampai." Esok harinya, Raka bangun lebih pagi dari biasanya. Ia kembali mendorong gerobak bersama ibunya, menjajakan kue lapis,
lemper, dan pastel seperti biasa. Tapi kali ini, langkahnya sedikit lebih tegak. Ketika seorang ibu menyapa, "Wah, anak pinter ya, bantu ibunya jualan." Ia tersenyum dan menjawab, "Iya Bu, lagi latihan disiplin sebelum jadi arsitek." Di sekolah, bisikan masih terdengar. Tapi Raka tak lagi menunduk. Ia menyapa Fadel lebih dulu, mencatat pelajaran lebih teliti, dan di jam istirahat, ia kembali menggambar. Ia menggambar jembatan dari kertas bekas. Tapi kali ini, bukan jembatan antar gedung, melainkan jembatan dari lumpur ke langit. Di sisi kiri, ada kaki yang basah dan kotor. Tapi di sisi kanan, ada bintang-bintang terang yang menggantung rendah, seolah menunggu diraih. Dan di bawahnya, ia tulis sebuah catatan kecil. "Bukan soal dari mana aku datang, tapi kemana aku mau melangkah." Beberapa minggu kemudian, surat resmi datang ke sekolah. Raka terpilih sebagai satu dari 3 siswa perwakilan kota untuk mengikuti pelatihan arsitektur dasar di Universitas Negeri. Pak Gilang memanggilnya ke ruang guru. "Siap pergi?" tanya Pak Gilang sambil menyerahkan map surat. Raka mengangguk. Senyumnya kecil tapi mantap. "Masih banyak yang akan meragukan kamu, K.A. Tapi selama kamu tahu siapa dirimu dan untuk apa kamu menggambar, kamu akan sampai juga ke sana." Raka menatap jendela, ke langit biru yang luas. "Bintang itu sudah lama saya lihat, Pak. Sekarang saya mau mulai memanjat." Hari itu, udara terasa berbeda saat Raka membuka loker sepatu di pagi hari. Di sela tumpukan kertas ujian yang belum ia bawa pulang, ada selebaran berwarna biru muda, agak kusut dan basah oleh embun pagi. Judul besar di atasnya membuat jantungnya berdegup cepat. Lomba Nasional Desain Rumah Berkelanjutan untuk Siswa SMA se-Indonesia. Diselenggarakan oleh Institut Arsitektur Nasional, kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Hadiah utamanya, beasiswa kuliah penuh di jurusan arsitektur. Raka membaca rinciannya perlahan, seolah takut terlewat satu huruf pun. Peserta diminta mengirimkan desain rumah berkelanjutan versi miniatur. Ukuran ditentukan, material harus ramah lingkungan, dan harus dikirim langsung ke kantor panitia di Jakarta. Deadline, 3 minggu dari hari itu. Tangannya menggenggam selebaran itu erat-erat. Ini bukan sekadar lomba. Ini mungkin adalah jalan yang akan membuka pintu ke mimpinya. Pintu yang selama ini hanya bisa ia lihat dari celah-celah kehidupan kerasnya. Tapi jalan itu retak, licin, dan curam. Ia tahu, untuk ikut lomba ini, ia butuh lebih dari sekadar tekad. Siang harinya, ia duduk sendiri di perpustakaan, memandangi daftar bahan yang harus ia beli. Karton tebal, lem kayu khusus, potongan akrilik untuk simulasi kaca, cat dasar tahan air, serta biaya pengiriman ke Jakarta yang nyaris Rp100.000. Raka menunduk. Untuk anak lain, mungkin itu bukan masalah. Tapi bagi dia, setiap lembar 10.000 berarti 2 hari makan untuk dirinya dan ibunya. Sore itu, Raka berbicara dengan Bu Sulastri di dapur sambil membantu menata loyang pastel yang baru diangkat dari penggorengan. "Bu, ada lomba nasional desain. Pemenangnya bisa dapat beasiswa kuliah. Tapi, saya butuh uang buat beli bahan dan kirim ke Jakarta." Bu Sulastri menatapnya lama. Keringat mengalir di pelipisnya, tapi ia tidak mengelapnya. "Berapa yang kamu butuhkan, Nak?" "Sekitar 170.000. Tapi itu belum kalau saya perlu tambahan buat beli pewarna atau kardus." Bu Sulastri berpikir, lalu bangkit mengambil toples kecil dari atas lemari. Ia buka tutupnya, menghitung lembar demi lembar uang receh dan lipatan ribuan yang mereka sisihkan dari sisa jualan. "Ini ada 75.000. Sisanya, kamu harus cari sendiri ya." Keesokan harinya, Raka memulai langkah barunya. Ia bangun lebih awal, mulai berjualan bukan hanya di kompleks, tapi juga ke pasar kecil di seberang jalan besar. Saat sampai sekolah, ia tak langsung ke kelas, tapi duduk di dekat gerbang,
menawarkan pastel dan lemper kepada siswa yang datang terlambat. Jam istirahat, ia keluarkan kotak plastik dari tas dan membuka lapak kecil di dekat kantin. Lemper 2000, pastel 1000-an, yang hangat-hangat tinggal dikukus, ucapnya pelan tapi konsisten. Beberapa teman melirik. Ada yang mencibir, ada pula yang mulai membeli, karena ternyata pastel buatan ibunya memang enak, dan jauh lebih murah dari jajanan kantin. Hari demi hari, Raka menjadi semacam penjual tetap di sekolah. Ia mulai dikenal sebagai arsitek gerobak oleh sebagian teman. Ada yang memanggilnya Mas Lemper dengan tawa mengejek. Tapi tak sedikit pula yang mulai menghormatinya dalam diam. Suatu siang, Pak Gilang mendekatinya di perpustakaan. "Kamu serius mau ikut lomba nasional itu?" Raka mengangguk. "Saya sedang kumpulin uang, Pak." Pak Gilang menghela napas, lalu meletakkan sesuatu di meja. Sebuah kotak pensil isi lengkap, beserta satu gulungan kertas kalkir arsitektur yang masih baru. "Saya nggak bisa bantu uang, tapi alat ini dulu saya pakai waktu kuliah. Sekarang kamu yang pakai." Raka hanya bisa menatap tanpa kata. Dalam hidupnya yang penuh keterbatasan, kebaikan sekecil itu terasa seperti hadiah dari langit. 2 minggu kemudian, desain Raka hampir selesai. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan merekatkan potongan kardus, menempelkan detail kecil dari kayu es krim, dan menulis penjelasan teknis dengan tulisan tangan terbaiknya. Saat hari pengiriman tiba, ia berdiri lama di depan kantor pos kecil di dekat stasiun. Uang hasil jualan, ditambah pinjaman kecil dari Fadel, teman sebangkunya, cukup untuk biaya pengiriman. Ia menyerahkan paket karyanya dengan hati-hati, seperti menyerahkan masa depan. Sore itu, saat ia kembali pulang sambil mendorong gerobak, hujan mulai turun. Jalanan becek, gerobaknya terpeleset sedikit, roda kanannya tersangkut batu. Tapi Raka hanya tertawa kecil. Ia berkata dalam hati, "Jalan ini mungkin retak, tapi aku tetap melangkah. Karena mimpi tak pernah menunggu jalan sempurna." Kereta ekonomi melaju lambat menyusuri jalur-jalur tua di pinggiran ibu kota. Di dalam gerbong yang sesak, Raka duduk di pojok dekat jendela dengan tas ransel kumal berisi satu gulungan kertas sketsa dan map plastik lusuh. Di dadanya tergantung ID peserta lomba nasional desain rumah berkelanjutan untuk siswa SMA. Ia menatap keluar jendela, melihat bayang-bayang gedung pencakar langit muncul di kejauhan seperti mimpi yang terlalu tinggi. Hatinya campur aduk, antara harap dan gentar, antara semangat dan keraguan. Saat kereta berhenti di stasiun tujuan, ia turun dengan langkah mantap. Udara kota menyambut dengan kebisingan, debu, dan kesibukan yang membuatnya merasa seperti titik kecil dalam semesta yang begitu besar. Acara lomba diadakan di aula besar milik salah satu universitas ternama di Jakarta. Saat Raka masuk ke ruang pendaftaran, matanya langsung tertumbuk pada pemandangan yang membuat napasnya tercekat. Para peserta lain datang dengan koper, laptop, maket besar dalam kotak transparan, bahkan ada yang membawa presenter pribadi, didampingi guru atau orang tua dengan pakaian formal. Semua tampak percaya diri. Semua tampak mampu. Sementara ia hanya membawa map kertas dan satu lembar kartu identitas siswa SMA negeri pinggiran. Panitia menyambutnya dengan ramah, tapi tatapan sebagian peserta lain terasa menusuk. Beberapa melirik ke arah tas ranselnya dan berbisik. Seorang anak dari sekolah swasta ternama dengan jas alma mater hijau menyenggol temannya, lalu berkata setengah tertawa, "Lomba desain, bukan lomba jual sketsa kaki 5. Raka berpura-pura tak dengar, tapi ucapannya masuk, menancap dalam. Saat giliran presentasi tiba, satu persatu peserta naik ke panggung. Mereka membawa pointer, menjelaskan konsep desain berteknologi tinggi, memutar animasi 3D, bahkan membicarakan konsep Smart Energy Integration dan Zero Waste Design dengan istilah asing yang tak dimengerti Raka. Dan akhirnya, giliran Raka tiba. Ia naik ke panggung membawa gulungan kertas yang mulai tertekuk di ujung.
Ia membuka perlahan, memperlihatkan sketsa rumah kecil 2 lantai, dengan catatan tangan di sisi-sisinya. Selamat pagi. Nama saya Raka, dari SMA Negeri 15 Margaluyu. Saya tidak membawa presentasi digital. Tapi yang saya bawa adalah rumah impian saya, dan ibu saya. Ruangan mendadak lebih tenang. Raka menatap para juri. Desain ini saya buat berdasarkan apa yang saya lihat setiap hari. Keterbatasan air, sempitnya ruang, dan kebutuhan akan ventilasi alami karena tak sanggup membeli pendingin ruangan. Rumah ini kecil, tapi punya loteng terbuka tempat menjemur baju dan menyimpan tanaman obat. Dindingnya dari bahan daur ulang dan rangka bambu lokal, karena saya tahu harganya lebih terjangkau bagi keluarga seperti kami. Ia menunjuk sketsa kecil di pojok kanan. Di sini, ada dapur menghadap ke taman kecil. Bukan karena saya suka berkebun, tapi karena saya ingin ibu saya bisa melihat hijau, setelah seumur hidup hanya melihat dinding dapur dan loyang pastel. 1-2 orang mulai terdiam. Saya tidak tahu teori besar, tapi saya tahu rasanya tidur di rumah sempit. Dan saya tahu apa yang dibutuhkan orang-orang yang hidup seperti kami. Mungkin desain saya tidak canggih, tapi ia lahir dari kenyataan, bukan dari brosur. Ketika Raka turun panggung, suasana masih sunyi. Tak ada tepuk tangan heboh, tapi juri saling bertukar pandang dan mencatat. Waktu pengumuman tiba. Raka duduk di bangku paling belakang. Ia tidak berharap banyak. Ia tahu dirinya bukan lawan seimbang. Ia hanya berharap karyanya tidak ditertawakan setelah ia pulang. Kategori demi kategori diumumkan. Juara 3, 2, dan 1 diumumkan dengan wajah-wajah bahagia berdiri di panggung, membawa trofi tinggi dan cek besar. Lalu seorang juri senior berdiri. Ada 1 penghargaan tambahan yang tidak kami rencanakan sebelumnya. Tapi setelah diskusi panjang, kami sepakat memberikannya. Ruangan mulai riuh. Penghargaan ini tidak untuk desain paling rumit atau teknologi paling tinggi, tapi untuk desain yang paling jujur, yang lahir dari realitas keras, tapi dipresentasikan dengan hati. Juri itu tersenyum. Kami memberikan penghargaan desain terinspiratif kepada Raka Arya Putra, SMA Negeri 15 Margaluyu. Suara tepuk tangan bergema. Tidak semua, tapi cukup untuk membuat mata Raka berkaca-kaca. Ia berjalan ke panggung. Tangannya gemetar saat menerima plakat kayu kecil dan amplop tipis berisi sertifikat. Tapi senyumnya penuh keyakinan. Malam itu, di penginapan murah dekat stasiun, Raka duduk menulis surat untuk ibunya. Bu, aku nggak menang juara 1. Tapi aku menang sesuatu yang lebih dari itu. Mereka menghargai kisah kita. Mereka bilang desainku lahir dari hati. Aku janji, Bu, suatu hari aku akan bangun rumah seperti yang aku gambar. Bukan di atas kertas, tapi di atas tanah nyata. Untuk ibu, untuk kita. Dan dari jendela kecil kamar penginapan, Raka menatap langit kota. Bintang tak terlihat karena polusi, tapi ia tahu mereka ada di atas sana. Mungkin, bintang memang tak selalu tampak oleh mata, tapi mereka selalu bisa dilihat oleh hati yang percaya. Hujan turun lebat saat Raka sampai di rumah peta kecilnya di pinggiran kota. Gerobak jualannya kosong dan basah, tertutup plastik usang yang sudah berlubang di sana-sini. Langkahnya terasa berat, berbeda dari biasanya. Di ruang tamu yang sempit, ia menemukan ibunya duduk di kursi plastik, wajah pucat dan keringat dingin membasahi dahi. Tangan ibu menggenggam selimut tipis yang menghangatkan tubuhnya yang gemetar. Bu? Suara Raka bergetar. Bu Sulastri menatapnya dengan mata yang penuh rasa sakit tapi berusaha tersenyum. Aku cuma capek. Nah, mungkin kurang makan. Raka tahu itu bukan sekadar capek. Beberapa hari terakhir ibunya sering mengeluh pusing, batuk berdahak yang tak kunjung reda, dan lemas yang semakin menjadi. Malam itu, Raka tak tidur. Ia duduk di dekat ibu, menggenggam tangannya yang dingin dan berusaha menenangkan diri.
Ia mencoba mengingat semua tabungan yang pernah disimpan dari hasil jualan jajannya. Tapi kenyataan berkata lain. Tabungan itu habis untuk biaya persiapan lomba desain, membeli bahan, alat tulis, ongkos kirim, dan biaya perjalanan ke kota. Sisa uang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari selama beberapa hari. Keesokan harinya, Raka membawa ibunya ke puskesmas terdekat. Setelah beberapa pemeriksaan, dokter menyampaikan diagnosis yang membuat jantungnya serasa berhenti. "Bu, Anda harus rawat inap. Ini bukan sekadar flu biasa. Ada infeksi paru yang harus segera diobati dengan intensif." Biaya rumah sakit, obat, dan perawatan intensif yang tak murah langsung menguras hampir seluruh simpanan kecil mereka. Hari-hari berlalu, dan rumah peta kecil itu terasa makin sunyi. Suara ibunya yang biasanya sibuk menyiapkan jajanan pagi berganti dengan batuk yang melemahkan. Raka menggantikan peran ibunya berjualan, tapi kali ini beban terasa lebih berat. Sekolah mulai menagih uang SPP yang sudah terlambat. Setiap kali Raka melewati gerbang sekolah, ia merasa tertunduk, malu, sekaligus takut. "Aku nggak boleh berhenti sekolah, Bu," katanya suatu malam, suaranya hampir pecah. Ibu mengangguk lemah, mencoba tersenyum. "Nak, Ibu yakin kamu bisa. Kita sudah melewati badai ini bersama." Namun, suatu sore, Raka menerima surat dari sekolah. Surat penangguhan sementara. Jika SPP tidak segera dibayar, ia tidak bisa masuk kelas. Raka berdiri di depan sekolah dengan kaki yang hampir gemetar. Ia menatap bangunan megah itu dengan rasa tak berdaya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apakah mimpi besar itu akan tetap bisa terwujud jika ia tak bisa melangkah masuk ke kelas lagi? Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang tak pernah padam. Harapan. Harapan yang dilahirkan dari doa-doa ibunya. Harapan yang diukir dari kerja keras menjual jajanan sejak pagi buta. Harapan yang selalu berkata, "Ini bukan akhir, Nak. Ini hanya ujian." Suatu sore, ketika Raka sedang menata gerobak di depan rumah, tetangga sebelah bernama Pak Hari datang membawa sebungkus nasi dan secangkir teh hangat. "Aku dengar dari Bu Sulastri. Ini buat kamu, Nak. Biar kuat." Raka menatap wajah pria tua itu penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Aku harus tetap kuat demi Bu dan sekolahku." Pak Hari mengangguk pelan. "Kalau perlu bantuan, bilang saja. Kita semua di sini keluarga." Malam itu, Raka duduk di meja belajar dengan kepala tertunduk, tapi matanya berbinar. Ia menulis rencana baru. Bagaimana mengatur jadwal jualannya lebih rapi, mencari kerja paruh waktu, bahkan mencari beasiswa dan bantuan dari sekolah. "Ini dinding rumah kita mungkin retak," bisiknya pada dirinya sendiri, "tapi aku akan perbaiki dengan tangan dan hati yang kuat." Ia menatap foto kecil ibunya yang tersenyum di meja belajar, lalu menggenggam pensil dengan erat. Di balik semua luka dan lelah, harapan itu menguat. Pagi itu, udara terasa lebih cerah dari biasanya. Raka duduk di meja kecil dekat jendela, menyelesaikan tugas sekolah dengan tangan yang masih terasa pegal akibat berjualan sepanjang hari. Di depannya, tumpukan buku dan kertas berserakan, tanda betapa kerasnya perjuangan yang ia jalani. Tiba-tiba, seorang kurir datang membawa amplop tebal berwarna krem dengan kop surat berlogo megah, Yayasan Arsitektur Nusantara. Raka menatap amplop itu dengan mata membesar. Tangannya bergetar saat membuka segel dan mengeluarkan selembar surat resmi berhuruf tebal dan rapi. Kepada YTH, Saudara Raka Arya Putra, peserta Lomba Nasional Desain Rumah Berkelanjutan untuk siswa SMA tahun 2025. Ia membaca perlahan, memastikan setiap kata masuk ke dalam pikirannya. Surat itu berisi undangan resmi untuk mengikuti program beasiswa pelatihan arsitektur pemula di Jakarta selama 6 bulan. Semua biaya pelatihan, akomodasi, dan transportasi ditanggung penuh oleh yayasan. Surat itu juga menyebutkan bahwa kesempatan ini adalah bentuk apresiasi khusus kepada karya Raka yang mendapatkan penghargaan desain terinspiratif.
Raka membaca ulang paragraf terakhir. Undangan ini merupakan hasil rekomendasi juri lomba yang juga alumni Yayasan Arsitektur Nusantara, Bapak Ganesha Wijaya, yang terkesan dengan kreativitas dan ketulusan saudara dalam berkarya. Hatinya melonjak. Inikah jawaban atas doa dan kerja kerasnya selama ini? Di malam yang sama, Raka duduk bersama ibu. Ia memperlihatkan surat itu dengan tangan yang masih gemetar. Bu, ini surat dari yayasan yang menilai lomba. Mereka mengundang aku ikut pelatihan di Jakarta. Semuanya ditanggung. Bu Sulastri memandang surat itu lama, kemudian matanya berkaca-kaca. Ia mengusap kepala Raka dengan lembut. Nak, ini kesempatan besar. Jangan sia-siakan. Ini jawaban dari langit atas doa kita. Beberapa hari kemudian, Raka berangkat ke Jakarta dengan tas ransel yang lebih rapi dari biasanya. Perjalanan yang dulu terasa asing kini menjadi langkah pasti menuju harapan baru. Setiba di gedung Yayasan Arsitektur Nusantara, Raka disambut hangat oleh staf dan peserta lain yang berasal dari berbagai pelosok negeri. Mereka berbagi cerita dan mimpi. Namun yang membedakan Raka adalah cerita perjuangan yang menggetarkan hati banyak orang. Selama pelatihan, ia belajar tentang teknik menggambar digital, teori struktur bangunan, penggunaan perangkat lunak desain modern, hingga prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Semua terasa baru dan menantang, tapi juga membuatnya makin yakin bahwa mimpinya bukan sekadar angan-angan. Suatu sore, di sela pelatihan, Raka bertemu dengan sosok yang dulu menjadi juri lomba, Bapak Ganesha Wijaya. Pria paruh-baya dengan senyum ramah itu menepuk bahu Raka. Kamu sudah melewati banyak hal, Nak, tapi ini baru awal perjalananmu. Dunia arsitektur tidak hanya soal bangunan, tapi soal membangun kehidupan. Raka menatap mata Bapak Ganesha, merasakan semangat yang menular. Terima kasih, Pak. Aku ingin membangun rumah bukan hanya untuk orang kaya, tapi juga untuk orang-orang seperti ibuku, seperti kami yang selama ini hanya punya mimpi. Bapak Ganesha tersenyum. Itulah arsitektur yang sesungguhnya. Tetap pegang itu. Malam terakhir sebelum pelatihan selesai, Raka duduk di balkon kamar asramanya. Kota Jakarta yang gemerlap terlihat seperti lautan lampu tanpa ujung. Ia teringat rumah kecilnya di pinggiran kota, wajah ibu yang penuh kasih, dan jalan panjang yang telah ia lalui. Dengan hati penuh syukur, ia mengangkat pena dan menulis surat. Bu, aku sudah di sini, belajar dan berjuang. Aku janji, setelah ini aku akan kembali dan membangun rumah impian kita. Bukan hanya di atas kertas, tapi nyata. Terima kasih sudah selalu percaya padaku. Di bawah langit kota yang tak pernah tidur, Raka tahu satu hal pasti, mimpinya mulai nyata. Langit Jakarta pagi itu berwarna kelabu, berbaur dengan asap kendaraan yang tak pernah berhenti mengular di jalanan. Namun, di balik hiruk-pikuk kota yang tak kenal lelah, ada satu jiwa muda yang tumbuh semakin teguh, berakar kuat di antara gedung-gedung beton dan rimbun harapan. Raka, dengan tas punggung yang lebih ringan dari sebelumnya, melangkah mantap menuju ruang pelatihan. Setiap sudut gedung Yayasan Arsitektur Nusantara telah menjadi saksi perjalanan transformasinya, dari anak pinggiran yang penuh ragu, menjadi calon arsitek yang mulai percaya pada diri sendiri. Mentor pertamanya, Pak Adi Pranata, seorang arsitek berusia awal 40-an, pernah hidup dalam kondisi yang tak jauh berbeda dengan Raka. Dulu, Pak Adi adalah anak tukang becak di sebuah kota kecil, yang berjuang keras menembus dunia desain modern. Raka, kata Pak Adi di suatu sesi, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal. Keterbatasan itu bukan untuk menghambat, tapi untuk menguatkan kamu. Kalimat itu melekat dalam jiwa Raka seperti tinta tak terhapus. Pak Adi mengajarkan tidak hanya teori, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dalam arsitektur. Bagaimana sebuah bangunan harus bisa menjadi rumah bagi mimpi, tempat perlindungan, dan penghubung antar generasi. Setiap hari, Raka belajar dengan antusias. Ia berlatih menggunakan software desain 3D, memahami prinsip kekuatan struktur,
dan mempelajari bagaimana merancang bangunan yang ramah lingkungan. Tapi lebih dari itu, ia belajar bagaimana menggali cerita di balik setiap desain. Ketika teman-teman pelatihan mengeluhkan tugas berat, Raka justru menemukan energi baru. Ia tahu, perjuangannya lebih besar dari sekadar tugas sekolah atau pelatihan. Ia membawa harapan ibu yang sakit dan rumah kecil yang penuh kenangan. Di sela-sela waktu luang, Raka menulis surat untuk ibunya. "Bu, aku belajar banyak hal di sini. Bukan hanya tentang bangunan, tapi tentang bagaimana membangun kehidupan. Aku juga sudah bisa mengirimkan sebagian uang hasil beasiswa ini untuk bantu biaya pengobatan ibu. Jangan khawatir, Bu, aku akan berusaha terus." Surat itu selalu menjadi pengikat emosional yang menguatkan, memberi energi saat rasa rindu dan tekanan mengintimidasi. Suatu sore, setelah sesi desain selesai, Pak Adi memanggil Raka ke ruangannya. "Aku punya proyek kecil, Raka. Sebuah komunitas kecil di pinggiran Jakarta ingin membangun rumah sederhana dengan konsep berkelanjutan. Ini kesempatan bagus untukmu mengaplikasikan ilmu yang kamu dapat." Raka menatap mata Pak Adi penuh semangat dan rasa terima kasih. "Terima kasih, Pak. Aku akan melakukan yang terbaik." Proyek itu menjadi babak baru bagi Raka. Ia turun ke lapangan, bertemu dengan warga, mendengarkan kebutuhan mereka, dan mulai merancang dengan penuh perhatian. Setiap goresan pensilnya di atas kertas bukan lagi sekadar sketsa, tapi janji untuk masa depan yang lebih baik. Kehidupan di kota besar memang keras, penuh tantangan dan godaan untuk menyerah. Tapi bagi Raka, setiap tantangan adalah batu pijakan. Setiap kesulitan adalah bahan bakar bagi mimpi-mimpinya. Di akhir pekan, Raka selalu menyempatkan diri menulis surat untuk ibu. "Bu, aku mulai melihat hasil kerja kerasku. Aku yakin suatu hari nanti aku bisa membangun rumah impian kita. Bukan hanya di atas kertas, tapi di tanah yang nyata. Terima kasih sudah jadi kekuatanku." Malam itu, di kamar asrama yang sederhana, Raka memandang langit Jakarta yang tak pernah gelap. Meski lampu-lampu kota menyala terang, hatinya tetap merindu kesederhanaan rumah kecil di pinggiran yang menjadi asal-usulnya. Tapi kini, jejak kakinya mulai tertanam kuat di kota beton ini. Jejak yang bukan hanya meninggalkan bekas, tapi membangun harapan. Hembusan angin pagi menyambut Raka ketika ia melangkah turun dari bus kecil yang membawanya pulang ke kampung halaman. Debu jalanan dan aroma tanah basah dari hujan semalam mengisi udara di sekitar rumah peta kecil yang telah menantinya selama berbulan-bulan. Raka menghela napas panjang, mengenyahkan rasa rindu sekaligus kegelisahan yang membuncah di dadanya. Semua pelatihan, perjuangan, dan peluh yang tumpah di Jakarta sekarang diuji di tempat yang dulu ia tinggalkan. Keesokan harinya, Raka berjalan menuju sekolahnya yang sederhana. Gedung-gedung tua dan halaman berdebu menyambutnya seperti sahabat lama yang rindu. Ia bertemu kepala sekolah, Pak Harun, pria parubaya dengan senyum hangat dan mata yang tajam menembus segala kesulitan. Setelah duduk bersama di ruang kepala sekolah, Raka mengutarakan niatnya. "Pak, saya ingin membuka ekstrakurikuler arsitektur di sekolah. Bukan untuk siswa kaya, tapi khusus untuk teman-teman yang kurang mampu seperti saya dulu. Supaya mereka punya kesempatan bermimpi dan belajar seperti saya." Pak Harun memandang serius, lalu tersenyum penuh dukungan. "Itu ide yang luar biasa, Raka. Sekolah pasti mendukung. Kita akan cari cara untuk mewujudkannya." Berita tentang ekstrakurikuler baru itu menyebar dengan cepat. Beberapa siswa tampak antusias, tapi ada juga yang meragukan. "Belajar arsitektur? Buat apa? Kan kita nggak bisa beli bahan mahal atau pakai komputer canggih seperti anak kota," ujar Yanto, siswa yang terkenal suka mengejek. Raka tak gentar. Ia mulai mengumpulkan alat gambar sederhana, kertas, dan buku-buku bekas dari donasi teman-temannya di Jakarta. Ia mengajarkan dasar-dasar sketsa, pengenalan bentuk dan ruang, serta bagaimana melihat keindahan di sekitar mereka. Arsitektur bukan soal alat mahal,
Tapi soal bagaimana kita melihat dunia dan menciptakan sesuatu dari hati, kata Raka dengan semangat yang menular. Setiap sore selepas sekolah, ruang kelas yang dulu sunyi kini berubah menjadi tempat berkumpul penuh kreativitas dan tawa. Anak-anak yang awalnya ragu mulai menunjukkan karya mereka. Sketsa rumah sederhana, desain taman, hingga model mini dari kertas karton. Raka tak hanya mengajari teknik menggambar, tapi juga berbagi kisah perjuangannya. Bagaimana ia menjual jajanan pagi demi mengumpulkan uang, bagaimana ia menghadapi hinaan, dan bagaimana ia belajar di Jakarta dengan segala keterbatasan. Cerita itu menjadi api kecil yang membakar semangat anak-anak, membangkitkan harapan yang lama terpendam. Di suatu sore, Pak Harun datang membawa kabar baik. Raka, ada kesempatan lomba desain tingkat provinsi. Saya ingin anak-anak ekstrakurikuler ikut. Ini saatnya mereka menunjukkan kemampuan dan mimpi mereka. Raka tersenyum lebar, mengangguk penuh keyakinan. Ini awal baru, Pak. Kita buktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang. Meski tantangan terus datang, Raka merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kini ia bukan hanya pembelajar, tapi juga guru dan inspirator. Ia mulai melihat masa depan dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya tentang rumah impian untuk dirinya sendiri, tapi tentang membangun mimpi bersama, dengan teman-teman sebaya yang dulu hanya bisa menatap langit tanpa berani berharap. Malam itu, ketika ia kembali ke rumah, Raka duduk di depan meja belajar. Ia membuka kembali buku catatan yang dulu dipenuhi coretan dan rancangan. Dengan hati yang penuh syukur, ia menulis, "Aku pulang bukan hanya untuk berdiri sendiri, tapi untuk mengajak orang lain ikut berdiri. Mimpi kita adalah jalan bersama." Di luar, angin malam berbisik lembut, membawa harapan baru ke seluruh pelosok kampung yang sederhana. Langkah Raka menuju rumah kecil mereka terasa berbeda hari itu. Tidak seperti biasanya, yang ia bawa bukan hanya keranjang jajanan atau buku catatan, melainkan sejumlah bahan bangunan yang baru saja ia beli dengan tabungan hasil kerja keras dan sedikit bantuan dari yayasan. Ibu Sulastri menatapnya dari pintu, matanya memerah oleh rasa haru dan tak percaya. "Nak, ini semua untuk aku." Raka tersenyum kecil, suara bergetar tapi penuh keyakinan. "Iya, Bu. Aku ingin membangun rumah yang layak untuk Ibu. Rumah yang bisa jadi tempat kita berteduh, bukan cuma atap yang bocor dan dinding yang retak." Pekerjaan itu tidak mudah. Setiap hari setelah pulang dari sekolah dan mengajar ekstrakurikuler, Raka turun ke lokasi tanah yang sejak lama mereka impikan. Bersama beberapa teman dari komunitas dan guru seni rupa yang mengajari teknik bangunan dasar, ia mulai merencanakan pondasi. Tangan yang dulu terbiasa menggenggam pensil sekarang menggenggam palu dan semen. Tubuh yang sering lelah karena berjualan pagi kini belajar mengangkat batu bata dan memasang kerangka kayu. "Raka, hati-hati di sana," kata Pak Harun suatu sore ketika melihat Raka menaiki tangga kayu sederhana. "Bekerja keras itu bagus, tapi jangan sampai mengorbankan kesehatanmu." Raka mengangguk, meski rasa lelah sudah menjalari otot dan sendinya. Namun, semangat yang membara di dada lebih kuat dari rasa capek. Setiap sudut rumah itu dipikirkan dengan teliti, dari ruang tamu kecil yang hangat, kamar tidur ibu yang cukup luas untuk beristirahat nyaman, hingga jendela yang menghadap taman kecil di depan. Sore-sore ketika matahari mulai merunduk, Ibu dan Raka duduk bersama di antara reruntuhan yang perlahan berubah menjadi rumah. Ibu menceritakan cerita lama tentang masa muda, tentang bagaimana ia berharap anaknya bisa punya masa depan yang lebih baik. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sambil mengangguk pelan. "Bu, aku membangun rumah ini bukan cuma dari batu dan kayu, tapi dari harapan kita yang tak pernah mati." Ketika akhirnya atap terakhir terpasang, dan dinding yang dulu retak kini rapi tertutup cat warna cerah, rumah itu berdiri kokoh, sederhana, tapi penuh makna. Raka melihat ibu tersenyum bahagia, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi bukti bahwa mimpi bisa jadi nyata." Malam harinya,
Raka duduk di depan rumah barunya. Angin malam membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja yang tumbuh di depan rumah. Ia menatap langit, menyadari bahwa rumah itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari babak baru. Rumah itu adalah simbol perjuangan mereka, dari kegigihan seorang anak yang menolak menyerah, hingga kasih sayang seorang ibu yang tak pernah lelah berharap. Suara gemuruh tepuk tangan memenuhi aula besar di gedung universitas bergengsi itu. Raka berdiri di atas panggung, mengenakan toga dan topi wisuda yang menandai berakhirnya satu perjalanan dan awal dari babak baru dalam hidupnya. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah sketsa, sebuah gambar sederhana dari rumah kecil di pinggiran kota, yang dulu pernah ia coretkan di balik kertas bungkus jajanan pasar. Sketsa yang sejak dulu menjadi saksi bisu mimpinya, dari masa kecil penuh perjuangan hingga hari ini. Waktu kecil, aku selalu menggambar rumah impian ini. Suara Raka terdengar mantap dan tenang, menembus keheningan aula. Banyak orang bilang itu cuma mimpi anak tukang jualan jajanan. Tapi aku percaya mimpi itu bukan soal siapa yang paling punya, melainkan siapa yang paling percaya. Matanya berkilat, menatap para hadirin yang sebagian adalah dosen, teman sekelas, dan keluarga. Setiap garis di sketsa ini adalah jejak perjuangan. Jejak kaki seorang anak yang menolak menyerah meski tertatih-tatih di jalan yang penuh duri. Ini bukan hanya gambarku, tapi gambaran harapan semua anak yang ingin berubah, yang ingin membuktikan bahwa latar belakang bukan penghalang. Raka mengingat ibu yang setia mendampinginya, guru yang tidak pernah lelah memberi semangat, dan teman-teman yang percaya pada kemampuannya. Semua yang pernah mencemoohnya kini menjadi saksi dari keberhasilan yang lahir dari keteguhan hati. Ia pun mengangkat sketsa itu ke atas, seolah menunjukkan pada dunia bahwa mimpinya telah meraih langit. Untuk kalian semua yang sedang berjuang, lanjutnya, ingatlah ini. Jangan takut bermimpi besar, jangan malu dengan asal-usulmu, dan jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri. Karena dari mimpi yang sederhana bisa lahir masa depan yang gemilang. Ketika prosesi wisuda selesai, Raka turun dari panggung dan disambut pelukan hangat ibunya yang penuh air mata bahagia. Mereka berdiri bersama di bawah langit yang mulai berwarna jingga senja, sebuah simbol harapan yang terus menyala. Raka tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi hari itu, ia telah membuktikan satu hal penting. Bahwa di balik sketsa sederhana di atas kertas bungkus kecil, tersimpan kekuatan luar biasa untuk mengubah dunia.